Proses bersama Mathmaniacs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal dari pertidaksamaan rasional. Yang harus kita ketahui bahwa pertidaksamaan rasional itu berarti pertidaksamaannya berbentuk pecahan, fungsinya berbentuk pecahan. Contohnya ini untuk yang nomor 1, 2, dan 3. Ini contohnya. Nah, ingat yang pertama itu penyebutnya harus memuat variabel-variabel. Terus yang kedua, biar bisa diselesaikan berarti di kanannya itu harus 0. Nah, ini udah bisa langsung diselesaikan. Nomor 1 udah bisa. Untuk yang nomor 2 ini belum karena di kanannya masih 1. Nanti kita rubah jadi 0. Nah, nomor 3 juga udah bisa langsung dikerjain. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Langsung kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini 5/4x dikurang 3 lebih kecil dari atau sama dengan 0. Nah, karena di ruas kanannya udah 0, nah berarti bisa langsung kita kerjain. Kita kerjain ya. Yang pertama, kita cari pembuat nolnya. Karena pembilangnya itu 5, berarti itu kita abaikan. Nah, sekarang kita fokus ke 4x dikurang 3. Kita cari pembuat nolnya, berarti 4x dikurang 3 sama dengan 0. 4x sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3/4. Dapat x-nya 3/4. Sekarang langsung kita masukin ke garis bilangan. Ada garis bilangan di sini 3/4. Nah, ini kan daerahnya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, sekarang kita uji nilai masing-masing daerahnya. Nah, boleh kita masukin sembarang bilangan, yang penting bukan 3/4 gitu. Misalnya di kanan, untuk di sini kita masukin kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus di kiri kita masukin -1, -2, -3, 0 juga masuk di sini dan seterusnya gitu. Terserah kita mau masukin berapa, yang penting bukan 3/4. Nah, sekarang misal kita coba masukin angkanya itu 0 gitu. 0 itu berarti kan daerahnya di sini kan. Ya, biar lebih mudah kita masukin 0 ke dalam persamaan ini. Nah, berarti nilai x-nya ini, yang ini kita ganti dengan 0. Langsung berarti jadinya 5/4 dikali 0 dikurang 3. Jadinya 5/4 kali 0, 0, 0 dikurang 3. Hasilnya 5/-3. Nah, hasilnya ini kan dia negatif, berarti daerah yang kita uji tadi negatif. 0 letaknya di sini ya, di kiri ini. Nah, berarti hasilnya di daerah ini negatif. Nah, dia selalu selang-seling gitu, berarti daerah ini positif. Atau kalau mau diuji boleh juga, misalkan masukin di sini 100, masukin ke dalam persamaan ini. Nah, berarti 5/400 dikurang 3, 400 kurang 3 kan 397, berarti kan hasilnya positif. Nah, makanya nilai di sini dia jadinya positif kayak gitu. Nilai di sini jadinya positif gitu ya. Berarti ini positif tadi. Himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, berarti himpunan penyelesaiannya sekarang kita cek di soal itu kan dia kurang dari sama dengan. Karena dia pakai sama dengan, harusnya ini pertamanya dia penuh, bulatnya penuh gitu, karena ada sama dengannya. Tapi kita tahu penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Dan 3/4 ini dia letaknya di penyebut gitu, sebagai penyebut. Nah, berarti dia nggak boleh 0. Berarti yang awalnya bulatnya penuh berubah jadi bulatnya harus kosong. Nah, berarti ini jadinya bulatnya kosong gitu. Nah, dia mintanya yang lebih kecil, ini tanda ini. Dia mintanya yang lebih kecil. Nah, berarti kita ambil daerah yang nilainya negatif, berarti arahnya 3/4 ke kiri gitu. Nah, inilah dia HP-nya. Baru kita baca. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu jadinya X. Nah, di kiri 3/4 berarti lebih kecil dari 3/4. Nah, inilah dia himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan X kecil dari 3/4.
Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2, itu 5 dikurang 4x dikurang 3 kecil dari sama dengan 1 ini. Nah, sekarang karena di ruas kanannya masih 1 belum 0, berarti harus kita rubah jadi 0 dulu. Nah, cara merubahnya gimana? Berarti jadinya jadi 5 biar 1 hilang berarti kita kurangi 1 ya. 5 per 4x dikurang 3 dikurang 1 kecil sama dengan 1 dikurang 1. Nah, berarti ini kan per 1 nih. Berarti samain penyebutnya 4x kurang 3 dikali 1, hasilnya 4x kurang 3. 4x dikurang 3, 4x dikurang 3 dibagi 4x dengan 3, 1. Ini dibagi ini, 1 dikali dengan 5, berarti hasilnya 5 ya. Hasilnya 5. Oke, dikurang 4x kurang 3 dibagi 1 dikali 1, berarti hasilnya 4x kurang 3. Ingat harus pakai kurung. 4x dikurang 3. Nah, kecil sama dengan 1 dikurang 1 udah jadi 0. Nah, di sini berarti kita keluarin dari kurung ya. 5 dikurang min kali 4, min 4x. Min dikali min 3 berarti plus 3 per 4x dikurang 3 kecil sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke sini. Berarti 5 dikurang 4x tambah 3. 5 tambah 3 ini bisa digabung. 5 tambah 3 berarti 8 dikurang 4x per 4x dikurang 3 kecil sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya. Berarti dari 8 kurang 4x ya. 8 kurang 4x sama dengan 0. Min 4x sama dengan min 8. Berarti x-nya dapat min 8 dibagi min 4. X-nya dapat 2. Oke. X-nya dapat 2 yang pertama. Yang kedua, untuk 4x kurang 3 dibuat lagi. 4x dikurang 3 sama 4x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 3. X-nya dapat 3 per 4. Nah, udah sampai di sana, Mbak. Baru setelah ini kita masukin ke dalam garis bilangan. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke garis bilangan. Berarti ada 2 sama 3 per 4. Nih, ada 2 sama 3 per 4 yang mau kita masukin. Kita buat garis bilangan, ada 2 batas. Yang lebih kecil di kiri, berarti 3 per 4 itu kan 0, sekian. Di sini 2. Oke. Nah, kita uji. Sekarang kan daerahnya ada 3 nih. Ini 1, 2, 3. Nah, kita uji masing-masing daerahnya. Kita uji, berarti mau masukin 0 misalnya. Berarti 0 daerah yang pertama di sini kan. Oke, kita uji 0. Nah, kita masukin ke dalam ini. Pertidaksamaan yang paling ujung, fungsi yang paling ujung yang udah kita rubah tadi. Oke, masukin 0 berarti 8 dikurang 4 dikali 0 per 4 dikali 0 dikurang 3. Hasilnya berapa nih? 8 kurang 4 kali 0, 0 berarti 8 ya. Per 4 kali 0, 0, 0 dikurang 3 berarti negatif 3. Oke, negatif 3. 8 dibagi min 3 hasilnya negatif. Berarti daerah yang kita uji kan ini. Berarti daerahnya itu negatif. Nilainya oke, negatif. Nah, yang lainnya itu selang-seling positif, negatif gitu. Kalau mau diuji masing-masing juga boleh. Oke, setelah ini baru kita lihat udah dapat nilai masing-masing daerahnya. Kita lihat pertanyaannya itu adalah yang kecil dari sama dengan 0, berarti ambil yang negatif gitu ya. Nah, awalnya kan pakai sama dengan, berarti dua-duanya penuh. Dua-duanya penuh. Duanya penuh. Oke, sorry. Duanya ini penuh. Nah, duanya penuh kan sebagai pembilang. Nah, awalnya 3 per 4 penuh, tapi 3 per 4 itu datangnya dari penyebut. Nah, berarti bulatnya jadi kosong gitu.
Oke, nah pertanyaannya kecil dari sama dengan, berarti ambil daerah yang nilainya negatif, berarti 2 ke kanan. Ini kan karena ini negatif ya, 2 ke kanan dan 3/4 ke kiri. Kita ambil yang masing-masing nilai daerahnya itu negatif, baru kita baca. Berarti ini HP-nya X kecil dari 3/4 ke kiri, berarti kecil dari 3/4, bulatnya kosong, makanya nggak ada sama dengan. Atau nah yang di sininya berarti 2 ke kanan, berarti X nya lebih besar dari sama dengan 2 gitu. Nah inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2, itu 5 dikurang 4X dikurang 3 kecil dari sama dengan 1 ini. Nah sekarang karena di ruas kanannya masih 1 belum 0, berarti harus kita rubah jadi 0 dulu. Nah cara merubahnya gimana? Berarti jadinya jadi 5 biar 1 hilang, berarti kita kurangin 1 ya. 5/4X dikurang 3 dikurang 1 kecil sama dengan 1 dikurang 1. Nah berarti ini kan per 1 nih, berarti samain penyebutnya 4X kurang 3 dikali 1, hasilnya 4X kurang 3. 4X dikurang 3, 4X dikurang 3 dibagi 4X dengan 3, 1. Ini dibagi ini, 1 dikali dengan 5, berarti hasilnya 5 ya. Hasilnya 5. Oke, dikurang 4X kurang 3 dibagi 1 dikali 1, berarti hasilnya 4X kurang 3. Ingat harus pakai kurung. 4X dikurang 3. Nah, kecil sama dengan 1 dikurang 1 udah jadi 0. Nah, di sini berarti kita keluarin dari kurung ya. 5 dikurang min kali 4, min 4X. Min dikali min 3 berarti plus 3 per 4X dikurang 3 kecil sama dengan 0. Nah kita lanjut ke sini, berarti 5 dikurang 4X tambah 3, 5 tambah 3 ini bisa digabung, 5 tambah 3 berarti 8 dikurang 4X per 4X dikurang 3 kecil sama dengan 0. Nah dari sini kita cari pembuat nolnya, berarti dari 8 kurang 4X ya. 8 kurang 4X sama dengan 0. Min 4X sama dengan min 8. Berarti X nya dapat min 8 dibagi min 4. X nya dapat 2. Oke, X nya dapat 2 yang pertama. Yang kedua, untuk 4X kurang 3 dibuat lagi. 4X dikurang 3 sama 4X kurang 3 sama dengan 0, berarti 4X sama dengan 3, X nya dapat 3/4. Nah udah sampai di sana, Mbak. Baru setelah ini kita masukin ke dalam garis bilangan. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke garis bilangan, berarti ada 2 sama 3/4. Nih, ada 2 sama 3/4 yang mau kita masukin. Kita buat garis bilangan, ada 2 batas. Yang lebih kecil di kiri, berarti 3/4 itu kan 0, sekian. Di sini 2. Oke. Nah, kita uji. Sekarang kan daerahnya ada 3 nih. Ini 1 2 3. Nah kita uji masing-masing daerahnya. Kita uji, berarti mau masukin 0 misalnya, berarti 0 daerah yang pertama di sini kan. Oke, kita uji 0. Nah kita masukin ke dalam ini pertidaksamaan yang paling ujung, fungsi yang paling ujung yang udah kita rubah tadi. Oke, masukin 0, berarti 8 dikurang 4 dikali 0 per 4 dikali 0 dikurang 3. Hasilnya berapa nih? 8 kurang 4 kali 0, 0, berarti 8 ya. Per 4 kali 0, 0, 0 dikurang 3, berarti negatif 3. Oke, negatif 3. 8 dibagi min 3 hasilnya negatif, berarti daerah yang kita uji kan ini, berarti daerahnya itu negatif. Nilainya oke, negatif. Nah yang lainnya itu selang-seling positif negatif gitu. Kalau mau diuji masing-masing juga boleh. Oke, setelah ini baru kita lihat
udah dapat nilai masing-masing daerahnya, kita lihat pertanyaannya itu adalah yang kecil dari sama dengan 0, berarti ambil yang negatif gitu ya. Nah awalnya kan pakai sama dengan, berarti dua-duanya penuh, oke sorry, ini penuh. Nah duanya penuh kan sebagai pembilang. Nah awalnya 3/4 penuh, tapi 3/4 itu datangnya dari penyebut, nah berarti bulatnya jadi kosong gitu. Oke, nah pertanyaannya kecil dari sama dengan, berarti ambil daerah yang nilainya negatif, berarti 2 ke kanan. Ini kan karena ini negatif ya, 2 ke kanan dan 3/4 ke kiri. Kita ambil yang masing-masing nilai daerahnya itu negatif, baru kita baca. Berarti ini HP-nya X kecil dari 3/4 ke kiri, berarti kecil dari 3/4, bulatnya kosong, makanya nggak ada sama dengan. Atau nah yang di sininya berarti 2 ke kanan, berarti X nya lebih besar dari sama dengan 2 gitu. Nah inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya di LKS halaman 29 nomor 6 ya Nanda. Semangat, selamat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berproses bersama Mathmaniacs. Salam cinta matematika, semangat!